Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang metode Dempster Server untuk sistem pakar diagnosa penyakit gigi. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Dian Krisel Pamungkas, Norafiana, dan Slamet Rohani. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Bapak Slamet Rohani. Metode Dempster Server pertama kali diperkenalkan oleh Arthur P. Dempster dan Glenn Server yang melakukan percobaan model ketidakpastian dengan ring probabilitas sebagai probabilitas tunggal. Dengan ini, teori ini dipublikasikan dengan buku judul Mathematical Theory of Evidence pada tahun 1976. Teori matematika dari evidence yang memberikan sebuah cara untuk menggabungkan evidence dari beberapa sumber dan mendatangkan atau memberikan tingkat kepercayaan dari evidence yang tersedia. Definisi Dempster Server. Dempster Server ditemukan karena terdapat permasalahan tentang ketidakpastian, sehingga muncul ide untuk mendapatkan derajat kepastian suatu masalah berdasarkan peluang subjektif terhadap problem yang berhubungan, serta bertujuan untuk menyatukan derajat kepastian saat tersebut bersumber pada bukti yang dapat dipercaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norafiana dari TIM semester 7. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus yang ada pada Dempster Server. Yang pertama itu ada belief, di mana belief sendiri memiliki pengertian ukuran kepercayaan terhadap evidence atau gejala. Rumusnya adalah bel dalam kurung X sama dengan sigma Y bagian dari X, M dalam kurung Y. Lalu ada possibility, di mana possibility itu adalah kebalikan dari belief, ukuran ketidakpercayaan terhadap evidence atau gejala. Rumusnya adalah PL dalam kurung S sama dengan 1 dikurang bel dalam kurung X. Lalu ada FOD dan max function. FOD adalah friend of discriminant yang biasanya dinotasikan dengan theta. FOD sendiri adalah pembicaraan dari sekumpulan hipotesis sehingga sering disebut dengan inferment. Lalu ada mass function yang biasanya disimbolkan dengan M. Mass function adalah tingkat kepercayaan dari suatu evidence atau gejala. Lalu ada rumus Dempster Server, M3 dalam kurung Z sama dengan sigma X irisan Y sama dengan Z, M1 dalam kurung X kali M2 dalam kurung Y dibagi 1 dikurang konflik. Keterangannya adalah di mana M3 dalam kurung Z adalah mass function dari evidence Z, M1 dalam kurung X adalah mass function dari evidence X, M2 dalam kurung Y adalah mass function dari evidence Y, lalu sigma X irisan Y M1 dalam kurung X kali M2 dalam kurung Y adalah jumlah dan irisan pada perkalian M1 dan M2. Lalu ada K sama dengan jumlah konflik evidence apabila irisannya kosong. Berikutnya adalah implementasi Dempster Server untuk sistem pakar diagnosa penyakit gigi. Nah, ini daftar gejalanya ada 24 gejala. Yang pertama, gigi terasa sakit, nyeri saat mengunyah, ada demam, pembekatan kelenjar getah bening di leher, dan sebagainya. Ini merupakan daftar penyakit. Yang pertama adalah abses periapikal, uveitis, periodontitis, pulpitis, karies gigi. Nah, ini adalah data rule dan nilai beliefnya. Kemudian ada gejala yang dipilih. Nah, ini untuk pengaplikasiannya itu kita memilih gejala, ada 4 gejala. Yang pertama G10, gusi terasa lunak, terus ada G03, ada demam, G02, nyeri saat mengunyah dan menelan, G1, gigi terasa sakit. Nah, ini adalah densitas awalnya, hasil perhitungannya itu seperti ini. Nah, ini K02
itu dari ini, dari K. Kemudian dijumlah hasilnya ini, nanti hasil ketemu M3P1. Jadi ini untuk menentukan M3P1 dulu, terus ini menentukan M5P1, ini M7P1. Kemudian dari semua M itu, M sama P itu dijumlah, nanti bakal keluar hasilnya kayak gini, persenan kayak gini. Jadi dari perhitungan data saver dengan gejala yang dipilih melakukan hasil tertinggi yang berkode P1, yaitu penyakit abses peripikal dengan nilai kepercayaan sebesar 79,2%. Nah, untuk pengaplikasian di websitenya itu kayak gini. Misalkan tadi kan, kita ulang dulu. Jadi ada di localhost, nah ini, jadi ini program yang udah dibuat. Di sini ada home, ada proses diagnosa, informasi tentang daftar riwayat, sama login. Nah, kalau misalnya kita mau nyari diagnosa penyakitnya itu ada di proses diagnosa. Nah, di sini ada nama, kita coba namanya Dian, jenis kelamin laki-laki, umur, sama alamat Kedawung, ada email. Nah, terus ini daftar. Nah, nanti keluar proses diagnosa penyakit. Nah, di sini ada daftar gejala-gejala yang mau dipilih. Tadi kan kita di PPT kan nyobanya G10, G3, 2, sama 1. Nah, kita proses diagnosa penyakit, nanti keluar. Nah, ini densitasnya, terus ini perhitungan secara otomatisnya yang ada di program. Nanti keluar hasilnya kayak gini. Dari perhitungan yang terakhir tersebut kemudian diurutkan. Jadi dari perhitungan tadi itu keluar hasilnya ini. Nah, penyakit yang diagnosa itu kemungkinan adalah ini, abses peripikal sebesar 79,2%. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.